gunakanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan yang mendidik lahir batin kita, baik secara sehat secara lahir, sehat secara batin. Kita juga jangan lupa juga melatih untuk latihan untuk otot-otot kita. Puasa itu kan sebenarnya tidak, atau ya saum itu tidak menghalangi aktivitas ya. Tapi kalimatnya adalah hati-hati, jangan sampai ngabuburit, namun bahasa Sunda kamalinaan. What the meaning is kamalinaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia-Nya alhamdulillah pada kesempatan kali ini para pemirsa Kormi TV Kota Bandung, kita sudah memasuki bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah terkenalnya sebagai Syahrut Tarbiyah, bulan di mana banyak pendidikan yang akan mendidik kita. Kemudian Syahrul Maghfirah, bulan di mana penuh ampunan, yang mana setan pun semuanya dibelenggu. Kemudian dibukakan pintu-pintu surga. Dan yang terakhir adalah Syahrul Hikmah, bagaimana bulan yang penuh dengan hikmah, karena kalimatnya orang yang lapang hatinya, orang yang bersih hatinya akan selalu mengambil hikmah dalam setiap kejadiannya. Pada bulan Ramadan ini kita akan melihat bagaimana banyak hal-hal yang harus kita ambil pelajaran. Karena kalimatnya bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan mendidik kita, melatih hati, melatih pandangan, melatih ucapan, melatih pendengaran, bahkan melatih segala apapun yang mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu ibadah yang benar-benar diterima oleh Allah bahwasannya adalah ibadah kita sebenarnya tidak ada pelanggaran syariat, dan kalimatnya akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini disebutkan oleh para ulama, seharusnya persiapan kita mungkin sudah terlewat 2 bulan sebelumnya. Karena para ulama-ulama tazkiyatun nafs menyebutkan bulan Rajab adalah sebagai bulan menanam. Kemudian bulan Sya'ban adalah sebagai bulan memupuk. Dan bulan Ramadan adalah sebagai bulan untuk memanen. Dan kebanyakan tradisi kita bulan Ramadan ini adalah pengennya kita gaspol untuk ibadah pada bulan Ramadan. Maka kalimatnya adalah kalau kita diberikan kesempatan di bulan Ramadan selanjutnya dan kita bertemu dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, maka persiapannya alangkah baiknya kita ingin menjadi hamba Allah yang menanam, hamba Allah yang memupuk, dan hamba Allah yang memanen. Maka kalimatnya bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah untuk melatih kita. Makanya dalam bulan Ramadan terdapat banyak hal-hal yang istimewa. Salah satunya adalah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kalimatnya di sini adalah di dalam bulan Ramadan pun disebutkan adalah ada suatu malam yang Allah ciptakan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, dan kita kebanyakan di 10 hari terakhir mengejar itu semuanya. Hakikatnya ingin tahu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bagaimana ciri-cirinya adalah kita lihat setelah bulan Ramadan 11 bulan kemudiannya, apakah semakin melempem, apakah semakin seperti kue apem, apakah seperti apa kalimatnya, apakah semakin melesat ibadah kita lebih baik dari hari-hari kemarin. Maka kalimatnya, gunakanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan yang mendidik lahir batin kita, baik secara sehat secara lahir, sehat secara batin. Kemudian gunakanlah bulan untuk istighfar, karena bulan Ramadan adalah bulan penuh maghfirah. Dan ambillah dalam setiap kehidupan kita hikmah, semakin kita mengenal Allah dengan kalimat ma'rifatullah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Felian. Sahabat baik, sesi talkshow ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama itu barengan sama kita. Nanti sesi kedua nanti ada talent-talent yang lain yang akan mengisi. Masjid itu harus menjadi sumber persatuan, bukan sumber permusuhan. Foto profil udah serba palsu, aplikasi edit biar ayu, uber aurat biar banyak like, agar status sosial bisa naik. Ngobrol-ngobrol lah tentang perkenalan, tentang HIPMI-nya gimana nih gitu.
Jadi terkait dengan apa itu Ibu ya? Kita selalu berdoa untuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Proud to be Muslim. Tekankan kepada tim, kepada semuanya juga bahwa kita harus bisa survive untuk melakukan suatu terobosan yang memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Lejeng Tepang. Kembali wargi Kormi TV Kota Bandung dengan saya Kang Anom di acara Sehat Lahir Sehat Batin edisi bulan Ramadan. Para wargi, tadi kita sudah mendengarkan sedikit uraian dari Ustadz Felian mengenai bulan Ramadan. Hari ini juga kita akan berbincang dengan beliau-beliau. Hari ini tamu kita mungkin boleh memperkenalkan diri masing-masing, Bang Ustadz? Enggak? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Para pemirsa Kormi TV khususnya Kota Bandung ini Masya Allah. Nama saya adalah Felian yang insya Allah alhamdulillah pada saat ini adalah menjadi pimpinan Pondok Pesantren Markazul Forsyidin Cianjur. Mungkin hanya itu kegiatan saya mungkin di kegiatan-kegiatan dakwah dan sebagai motivasi atau motivator di anak-anak kalangan SMP SMA dan yang lainnya seperti itu. Kalau masalah Ustadz Felian ini nama bekennya Ustadz Goes to School. Makanya gitu, biar akrab panggilannya menjadi Baba Felian. Baba Felian. Tapi ada dari sanonya atau gimana? Karena kalimatnya Baba itu orang-orang ya betul, orang-orang Mesir memanggil bapaknya dengan kalimat Baba. Makanya anak saya manggil kepada saya ayah itu dengan kalimat Baba. Ya sudah, jadi saya membabakan ke semuanya. Iya, terima kasih. Selanjutnya mungkin sebelahnya, enggak Dok, silakan. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kormi TV Kota Bandung, perkenalkan nama saya Carsiwan. Saya sehari-hari bertugas di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia, juga membantu Kormi Kota Bandung di bidang pendidikan dan pelatihan. Ya. Gitu. Terima kasih Pak Dr. Carsiwan. Beliau adalah Kabid Pendidikan dan Pelatihan di Kormi Kota Bandung. Para wargi, tadi sedikit kita sudah mendengar penjelasan terkait bulan Ramadan. Nah, karena Kormi ini organisasi olahraga, ya Dok ya, Pak Ustadz. Jadi apa sih atau gimana sih berolahraga di bulan Ramadan? Apakah olahraganya harus berhenti atau harus bagaimana? Gitu. Mungkin siapa dulu yang mau menyampaikan dari dari Pak Dr. Carsiwan. Jadi olahraga kita lihat sudut pandang ilmu kesehatan, bagaimana tips and trick ya mungkin ya olahraga di bulan Ramadan. Baik, terima kasih Kang Ustadz Anom. Pemirsa, bahwa aktivitas kita sehari-hari di sepanjang tahun, termasuk di bulan suci Ramadan, juga harus tetap berjalan, termasuk aktivitas olahraga. Jadi tidak ada alasan karena ini adalah bulan suci Ramadan, lalu aktivitas fisik, aktivitas olahraganya berhenti. Itu kalau berhenti akan mengalami kerugian. Ya. Pasti akan rugi. Berdasarkan teori, kalau kita berhenti 1 bulan tidak melakukan aktivitas fisik, sama dengan itu 4 bulan kita tidak melakukan aktivitas, sehingga menurun kondisi fisiknya makin tinggi. Nah, tentunya mungkin aktivitas fisik di bulan suci Ramadan itu kita harus menyesuaikan dengan ritme sehari-hari kita, begitu ya.
Karena di bulan suci Ramadan itu kita kenal dengan sahur dan berbuka, juga aktivitas-aktivitas ibadah yang lainnya gitu ya. Nah, untuk aktivitas fisiknya kita sesuaikan ya. Misalnya aktivitas fisik itu bisa dilakukan kalau memungkinkan itu sebelum sahur di dini hari barangkali ya. Kalau di Bandung kan sahurnya di jam 4 ya, sampai setengah 5 ya, setengah 5, mungkin jam setengah 4 bisa aktivitas fisik, tapi itu jarang mungkin orang melakukan di dini hari. Kebanyakan orang melakukan aktivitas fisik itu di menjelang berbuka, Berapa puasa gitu. waktunya mungkin? Nah, untuk waktunya ya 30 menit sampai 1 jam dengan intensitasnya yang rendah dan sedang lah gitu. Jangan sampai intensitas yang tinggi kan gitu ya. Intensitasnya kita turunkan untuk latihan-latihan fisik yang melatih kardiovaskular, jantung dan paru-paru. Itu mungkin seminggu cukup 2 kali. Yang untuk hari-hari yang lainnya kita latihan fisik yang lain. Jadi latihan fisik itu kita melatih kardiovaskular, jantung dan paru-paru dengan olahraga-olahraga misalnya jogging, lari, bersepeda atau berenang kan gitu. Juga kita jangan lupa juga melatih untuk latihan untuk otot-otot kita, tubuh kita. Jadi tadi kalau lari, apakah olahraga lagi cukup masih kurang gitu ya. Karena lari itu hanya untuk melatih kardiovaskular. Nah, otot-otot kita juga perlu dilatih. Lebih bagus kalau menggunakan beban. Tapi kalaupun kita masih belum terlatih dengan beban, ya beban badan kita sendiri. Kita melakukan push up, sit up, squat jump, itu kan bisa dilakukan di halaman rumah, kan di kamar bahkan bisa. Dan saya anjurkan barangkali rutin, baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan itu penting kita itu setiap pagi untuk melakukan stretching, peregangan. Lakukanlah peregangan ini setiap hari sebelum kita beraktivitas. Karena dengan peregangan itu persendian kita, ruang geraknya makin luas, sehingga kita bekerja ya, itu mungkin akan terhindar dari cedera. Banyak kan yang mungkin udah usia lanjut gitu ya, naik tangga kesleo kan gitu ya, atau ketika gerakan-gerakan yang mendadak terkilir dan lain sebagainya. Dengan peregangan secara rutin itu akan menghindari seperti itu. Jadi olahraga di bulan suci Ramadan itu ya, tipsnya adalah lakukanlah olahraga waktunya mungkin yang paling bagus itu menjelang berbuka kan gitu ya. Karena kalau dilakukan di pagi hari atau di siang hari mungkin masih lama untuk berbuka, sehingga kita menunggu berbukanya lama dan badan kita haus ya, kita menjadi dehidrasi lah gitu ya. Atau melakukan olahraga setelah sholat tarawih gitu ya. Bisa juga dilakukan, tapi jangan terlalu dekat dengan tidur gitu ya. Jadi kalau habis olahraga mungkin 2-3 jam sebelum tidur. Kalau kita ingin tidurnya jam 10 berarti olahraganya harus jam 8 ya. Dan mungkin jam 8 bentrok dengan tarawih. Nah, puasa itu juga Kang Anom, ketika energi ini kan sumber energinya itu dari karbohidrat. Dari karbohidrat. Nah, ketika puasa itu karbohidratnya kan habis ya. Habis. Nah, bukan berarti karbohidrat habis itu energi kita habis, tapi di dalam tubuh kita ini ada cadangan energi berupa lemak. Nah, keuntungannya ketika kita berpuasa dan melakukan aktivitas olahraga, sehingga lemaknya cepat terbakar, tergunakan untuk menjadi energi kan gitu ya, menjadi energi. Nah, itu akan lebih sehat untuk tubuh, sehingga lemak di dalam tubuh kita akan cepat berkurang gitu ya. Jadi, lalu juga
ada penelitian dari ahli dari Jepang itu autophagy gitu ya, istilahnya itu puasa juga itu tubuh kita ini secara otomatis sel-sel yang rusak itu akan segera diganti oleh sel-sel yang baru. Sel-sel yang rusak itu dibuang, diganti dengan sel yang baru. Sel yang baru itu sangat menguntungkan. Karena apa? Sel yang masih muda itu menjadi badan menjadi fresh, sehat, bugar kan gitu ya. Jadi badan kita makin bugar. Jadi banyak keuntungannya ketika sedang berpuasa kita melakukan aktivitas olahraga. Ya, jadi jangan dihindari lah gitu ya. Tetap yang aktif berolahraga terus berolahraga, tinggal mengatur intensitas dan waktunya gitu ya. Dan yang masih malas-malasan berolahraga gunakan di waktu puasa ini dengan baik. Ada kan banyak ibu-ibu, bapak-bapak ingin langsing gitu ya. Ingin lemaknya berkurang, ya ini kesempatan yang baik di bulan puasa ini untuk membakar lemak gitu. Mungkin itu sementara ya, Pak Ustadz. Ya, terima kasih Dok. Jadi memang yang efektif, yang bagus adalah yang tadi ya, dekat ke menjelang buka. Ya. Buka. Adapun kalau pagi hari ya kita cukup dengan peregangan saja. Nah, Ustadz Felian, kira-kira puasa itu kan sebenarnya tidak, atau ya saum itu tidak menghalangi aktivitas ya. Bahkan mungkin banyak peperangan itu dilakukan dalam posisi kita lagi saum ya. Gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan kan sebenarnya nggak ada apa ya, jadi nggak ada hambatan gitu kita untuk beraktivitas. Jadi jangan bermalas-malasan mentang-mentang saum. Biasanya kita suka enaknya cuma tidur gitu kan ya, tidak beraktivitas. Padahal tadi menurut ilmu kesehatan semakin kita itu banyak istirahat, banyak karbohidrat atau apa yang tadi yang mengendap ya Dok ya, yang mengendap yang justru harusnya harus digerakkan, harus diaktivitaskan sehingga terbakar lemaknya menjadi energi seperti itu ya Dok ya. Nah, dan itu biasanya dilakukan pada asar ya. Makanya mungkin nanti boleh ditambahkan referensinya kenapa pada asar itu kita tidak boleh tidur. Apakah ada hubungannya juga itu seperti itu? Masya Allah. Silakan Ustaz. Jazakumullah khairan nih pertanyaannya. Sebenarnya dalam masalah hidup, selama nafas ini masih kita bernafas, detak jantungnya masih berdetak dan denyut nadi masih berdenyut, kalimatnya adalah di sanalah letak kita ibadah. Maka kalimatnya mau seperti apapun, ibadah itu tidak ada kata istilah bahasanya stop ya. Kecuali kalimatnya adalah 3 hal yang bisa menjadikan seseorang itu terlepas dari yang namanya taklif, atau ibaratkan disebutkan adalah pembebanan seseorang. Jadi yang pertama adalah dari orang yang masih kecil sampai ia balik. Ini yang pertama ya. Makanya aktivitas pada bulan Ramadan kalau misalkan tidak termasuk kategori yang ibaratkan kalau sudah balik, otomatis aktivitasnya itu yang sudah bernilai ibadah. Yang kedua adalah dari yang tidur sehingga ia bangun. Makanya adalah ketika tertidur kita melakukan apapun tidak akan terhitung, karena kalimatnya adalah kita itu di bawah alam sadar. Dan yang terakhir adalah dari yang berakal sehingga ia gila. Maka kalimatnya adalah kalau bahasa kita adalah ODGJ kan gitu kan. Maka kalimatnya adalah tidak ada hal yang menjadikan kita stop untuk beraktivitas. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan faida farogta fansab. Kalau misalkan sudah selesai satu urusan, segera. Kalimatnya ada fansab, ada fa di sana. Fa di sana bermakna fauran, segera. Laksanakan. Kalau sudah selesai, maka lakukan yang lain. Maka kalimat tadi adalah kalau kita yang disebutkan adalah tidur pun adalah ibadah, kalimatnya adalah begitu. Bahasanya tidak bermakna sekali Ramadan kalau diisikan tidur. Kan gitu kan. Tidur kan ada waktunya. Makanya kalimatnya dalam Al-Quran waja'alna nahara ma'asya. Allah menjadikan siang itu sebagai kita untuk mencari ma'isyah, mencari yang namanya rizki, beraktivitas. Waja'alna laila libasa, dan menjadikan malam sebagai tempat istirahat. Makanya kalimatnya tidur yang sebenarnya adalah tadi, waktu malam adalah gunakan sebaik-baiknya. Maka gunakan adalah dengan waktu yang berkualitas.
Sehingga yang tadi ketika berolahraga, betul seperti Pak Dokter katakan, kalimatnya adalah pilih olahraga yang setidaknya tidak menguras stamina kita sehingga menjadikannya akhirnya menjadi membatalkan puasa. Jadi dehidrasi nantinya Pak Dokter terjadinya dari sana. Justru kalimatnya adalah pilih. Kalau bahasa kita adalah dengan cara ngabuburit, dengan jalan kaki, itu juga sudah dikatakan olahraga yang menjadikan kita. Tapi kalimatnya adalah hati-hati, jangan sampai ngabuburit, namun bahasa Sunda kamalinaan. What the meaning is kamalinaan? Ibaratkan overdosis. Artinya kamalinaan di sana itu kita lupa waktu lah artinya. Kita niatnya nyari kolak, kita nyari buat tajil, tapi ini akhirnya ngobrol dengan sana sini. Bahkan di waktu asar ada waktu mustajabnya doa juga. Ketika bulan Ramadan ini, maka kalimatnya cari apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan, sudah pulang lagi ke tempat kita untuk kita beribadah. Makanya dari sana adalah Rasulullah telah menyebutkan hati-hati dari qaul zur, ucapan yang sia-sia, dan amal zur, artinya adalah perbuatan yang sia-sia. Jangan sampai saum kita mengucapkan qaul zur, ucapan yang sia-sia, dan amal zur, amalan yang sia-sia. Seperti itu. Barakallahu. Ya, jadi Pak Wargi, ternyata itu tadi kita mungkin jangan salah menafsirkan ya bahwa tidur saja ibadah. Nah, jangan salah menafsirkan itu. Itu kalau tidur dianggap ibadah, apalagi kalau kita bergerak, gitu kan? Betul. Dan sedangkan kita memang harus bergerak, gitu ya. Tadi kita belum cerita yang zaman Rasulullah banyak peperangan justru dilakukan. Betul, dari sana salah satunya mungkin yang terjadi pada perang Badar. Kemudian kalimatnya dari sana adalah justru kan peperangan itu harus punya fisik yang kuat, pikiran yang ibaratkan jernih, strategi yang benar-benar terarahkan dan yang lain. Maka kalimatnya adalah pergerakan itu tidak menjadikan saum kita akhirnya diam. Justru ibaratkan di sana terjadilah peperangan, yang mana peperangan itu banyak yang kalimatnya adalah dimenangi oleh kaum muslim, padahal jumlahnya sedikit. Coba bayangkan, karena yang dipakai adalah God logic, bukan human logic. Kalimatnya kalau kita pakai human logic 1 tambah 1 2, tapi God logic 1 tambah 1 bisa jadi 1 triliun dan lainnya. Seperti itu. Masya Allah. Nah itu para wargi, jadi jangan lupa untuk bergerak lah, gitu ya. Dan jangan takut, jangan ragu untuk bergerak, karena memang kalau tanpa gerak ya cirinya kalau yang manusia itu yang bergerak dan tidak bergerak aktivitasnya berarti kalau tidak bergerak sudah mati mungkin ya. Sudah mati gitu ya. Kita break dulu, setelah yang satu ini kita mulai lagi. Wargi Community TV Kota Bandung, kembali lagi bersama kami di acara Sehat Lahir Sehat Batin edisi Ramadan. Kita masuk ke seksi tanya jawab, Ustaz. Ini ada pertanyaan, bisa mungkin untuk pertanyaan pertama masuknya untuk Pak Dokter. Bisakah stres ini hilang dengan olahraga? Nah, mungkin nggak tahu ya, kayak di Ramadan selagi puasa ini banyak juga yang stres. Bisa jadi. Bisa jadi. Boleh Dok, silakan Dok. Baik, terima kasih pemirsa Kormi TV atas pertanyaannya. Apakah olahraga bisa mengurangi stres atau menghilangkan stres? Iya. Atau olahraga bahkan sebalikannya Bikin stres. Bikin stres kan? Baik, di dalam tubuh kita ini ada beberapa macam hormon. Ya, salah satunya adalah hormon endorfin, hormon yang menyebabkan stres kan gitu ya. Jadi kalau hormon itu tetap ada di dalam tubuh kita, maka terjadilah stres gitu. Mengakibatkan stres karena hormon itu. Nah, dengan olahraga, dengan aktivitas fisik kan gitu ya, hormon itu akan keluar dari tubuh kita. Sehingga ketika hormon itu keluar, sehingga menjadi senang. Stresnya akan berubah menjadi senang, gembira ya.
sering kita lihat di masyarakat ketika dia rutinitas sehari-hari mengalami kejenuhan, mengalami stres dengan menghadapi tugasnya yang padat di kantor, kan gitu ya. Atau di bulan suci Ramadan ini juga cukup padat aktivitasnya, selain dia bekerja di kantor atau belajar juga menambah intensitas ibadah gitu ya, dengan berpuasa, dengan menjalankan sunnah-sunnahnya di malam hari, menjalankan sholat taraweh kan itu juga bisa jadi itu menimbulkan stres. Nah, supaya itu hilang, kita lakukanlah dengan latihan fisik secara teratur sehingga badan kita menjadi fit, menjadi bugar kan gitu ya, dan stres menjadi hilang. Insya Allah olahraga itu obat yang paling mujarab Justru untuk menghilangkan stres itu. Sehat ya Pak. Sehat. Masya Allah. Ya, siap. Oke. Makasih Pak Dokter. Selanjutnya untuk Ustadz Elian, ini ada nggak dibilangnya rujukan lah atau contoh yang sunnah Rasul untuk berbuka yang sehat, hubungannya dengan kesehatan? Ya kan? Masya Allah. Barakallahu fiik, Masya Allah. Sebenarnya kalimatnya adalah berbukalah dengan yang manis-manis. Makanya harus buka itu bareng saya nih Pak Dokter. Seperti itu. Karena mungkin itu menurut istri saya manisnya itu kan. Masih manis. Nah, Imut-imut kok. Nah, artinya dari sana adalah, maka kalimatnya adalah Rasulullah ketika berbuka itu dengan bilangan yang ganjil. Maka kalimatnya boleh 3, boleh 5, boleh 7. Kalau satu kurang. Kalimatnya di sana. Bahkan ada guyonannya bahwasanya ketika Rasulullah disebutkan oleh Sayyidina Ali ketika makan, ternyata kalimatnya adalah Rasulullah ada bijinya. Tuh lihat, katanya Rasulullah makannya banyak. Tapi Rasulullah juga sambil guyon juga jawabannya seperti ini. Ali lebih banyak, bijinya aja sampai nggak tersisa katanya. Karena seperti itu dimakan biji-bijinya. Karena cuma masih ada kan bijinya. Kalau punya Ali digeser ke Rasulullah. kalau yang punya Ali kan karena ibaratkan dari sana, jadi bijinya pun didirikan kan gitu. Nah, sebenarnya makan yang sehat ala Rasulullah itulah yang kalimatnya yang manis, kemudian yang tidak berlebihan. Karena kita kan menghadapi tarawih. Karena bahwasannya adalah sholat tarawih itu adalah salah satu keutamaan. Nah, tapi kalimatnya sekali lagi ada hadis yang menyatakan ternyata lebih besar sholat ba'da isya pahalanya dibanding sholat tarawih. Makanya sebenarnya kita jangan sampai melupakan sholat ba'da isya, sholat ba'diyahnya. Karena kita langsung mungkin ada orang yang langsung ingin tarawihnya karena mungkin ini bulan Ramadan. Tapi sebenarnya pahalanya lebih besar adalah ba'da isya. Gitu Ya, memang dilakukan sebelum tarawih ya. Iya, Biasanya betul. habis sholat isya, ba'da isya dulu, Betul. kemudian ada ceramah dulu Betul. gitu ya. Ya, dari sana. Setelah itu baru sholat Tarawih. Ya, Masya Allah. Nah, itu kadang-kadang suka lupa ya. Betul, makanya dari sana kalimatnya yang kita harus pahami di sini adalah bahwasannya Ramadan itu melatih, bukan hanya melatih secara fisik, bukan hanya melatih secara kesehatan, tetapi melatih yang namanya secara kesabaran, keikhlasan. Kemudian kita buka pun kalimatnya adalah mana buka yang dibarengi dengan punten ada setan di dalamnya, mana buka yang benar-benar ini ditujukan untuk Allah. Kita tahu sendiri di tangan kanan ayah bala-bala mah, tangan kiri ternyata ayah kolak mah, kan ican seep, iya deh kan gitu. Itulah yang ibaratkan taraweh ente akhirnya taraweh taraweh akhirnya kan gitu. Itulah yang menjadikan itu, makanya kalimatnya adalah berbukalah dengan secukupnya. Karena kita akan menghadapi sholat tarawih, kemudian makanya kalimatnya adalah Ramadan ini adalah menjadikan kita semakin sehat, semakin berkah, semakin disiplin, semakin kalimatnya adalah menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fiik. Insyaallah. Masalah. Terima kasih Tad. Jadi mengingatkan kembali para wargi tadi tidak boleh makan yang manis, tidak berlebihan ya. Karena memang kita punya kewajiban setelah itu sholat isya ya, tadi pada isya yang juga tidak boleh kita tinggalkan, baru kita sholat tarawih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Sahabat Pelvo, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini Allah telah memberikan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita dapat memanfaatkannya sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah, sehingga kita bisa bertafakur, bertadabbur, dan dapat mengakibatkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan firman Allah taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang mana artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti ibaratkan benih, yang mana benih itu melahirkan 7 buah butir dan setiap butir itu akan melahirkan 100 butir yang lainnya. Dan Allah akan melipat gandakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas atas apa-apa yang Dia ketahui. Dan saya teringat dengan hadis Rasulullah SAW tentang kisahnya Umar bin Khattab dalam hadisnya, bahwasannya Umar bin Khattab mendapatkan sebidang tanah yang tepatnya di Khaybar sana. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa bingung apa yang harus dia lakukan atas sebidang tanah tersebut. Kemudian Umar bin Khattab mengadukan dan memberitahukan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar ini yang mana harga tanah ini lebih tinggi dari tanah-tanah yang lain." Kemudian jawab Rasulullah SAW, "Tahan, jangan engkau jual. Tetapi kembangkan hasilnya sehingga orang lain dapat merasakan dari hasil tanah tersebut." Oleh karena itu, ketika kita mengkaitkan dan menghubungkan dengan keadaan kita sekarang ini, alhamdulillah dalam aplikasinya Pelvo yang bekerja sama dengan Dunrat dan Samudra Al-Quran diamanahi sebidang tanah beserta bangunannya untuk mengembangkan program amanah ini, yaitu pesantren Pelvo Pemuda Evolusi yang berlokasikan di Kampung Pesantren Desa Ciwalen, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan untuk mengoptimalkan visi dan misi pesantren Pelvo ini, insya Allah kita akan menjadikan pesantren Pelvo ini menjadi jawaban untuk menjawab tantangan umat yang semakin maju dari masa ke masa. Dan kami meminta doa restu atas nama Pelvo, Dunrat, dan Samudra Al-Quran, sehingga kami dapat menjalankan amanah ini dan dapat memajukan pesantren Pelvo ini untuk kemaslahatan umat dan kemajuan umat yang bisa menjawab tantangan zaman yang semakin maju dari masa ke masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kormi TV Kota Bandung dalam acara lebih sehat, lahir sehat batin, edisi Ramadan. Wargi Kormi TV Bandung, Kota Bandung, di sesi terakhir ini kami minta dari narasumber, mungkin ada kesimpulannya dari ini boleh disampaikan dari materi yang kita sampaikan nanti sebelum ditutup. Enggak, silakan dari Pak Dokter dulu, silakan. Baik, terima kasih untuk akhir dari pertemuan kita. Ingin saya sampaikan bahwa mari kita sama-sama menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan penuh semangat dari awal Ramadan sampai akhir. Insya Allah mudah-mudahan ibadah kita ibadah yang terbaik di puasa tahun ini, dan di bulan yang berkah ini juga kita jangan sampai melupakan, jangan sampai meninggalkan rutinitas kita keseharian yang lain, bekerja dan termasuk berolahraga gitu ya. Olahraga tetap harus berjalan seperti biasa, tinggal kita menyesuaikan dengan kondisi kita di bulan suci Ramadan ini. Tadi sudah disampaikan bahwa cari waktu dan intensitas yang
yang tidak terlalu tinggi, yang cukup untuk kita untuk menjaga stamina kita, kesehatan kita, kebugaran jasmani kita. Jangan sampai stamina yang sudah bagus, kebugaran yang sudah bagus, lalu di bulan puasa berhenti berolahraga, sehingga akan menjadi menurun dan kerugian bagi tubuh kita kan gitu ya. Minimal di bulan puasa ini adalah untuk menjaga kebugaran yang sudah kita miliki, yang sudah kita dapatkan, sehingga nanti setelah puasa berakhir kita bisa meningkatkan lagi kebugaran jasmani kita. Intinya tetap bergerak ya, Dok? Ya, tetap bergerak selama bulan suci Ramadan ini, dan gerak ini adalah kita jadikan sebagai ibadah juga, karena kita mensyukuri tubuh kita kepada Allah kan gitu ya. Allah sudah menciptakan tubuh kita sebaik mungkin, dan kita jaga jangan sampai rusak oleh aktivitas kita yang mungkin yang malas gitu ya, yang tidak menjaga kesehatan. Terima kasih mungkin itu Pak Ustadz. Sampai ketemu barangkali di lain waktu. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mangga Ustadz, mungkin ada yang sedikit ada yang kurang atau mangga silakan untuk penutupan ini. Masya Allah, barokah nih Masya Allah di edisi Ramadan ini, Masya Allah. Nanti kita ada lagi di Ramadan. Insya Allah tetap ya, Masya Allah dari sana. Seperti ini Kang Anom ya, Masya Allah berkah ini semuanya. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwasannya kalau kalian bersyukur maka aku akan tambahkan, dan kalau kita kufur, dalam artinya tidak menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka kalimatnya, maka tunggu adabku begitu pedih. Maka kalimatnya adalah salah satu kita bentuk bersyukur pada Allah adalah gunakan bulan saum ini dengan bergerak yang positif. Mau nggak disehatkan? Mau nggak berkah? Mau nggak rezekinya melimpah? Mau nggak hutangnya diselesaikan? Mau nggak amal ibadahnya adalah memberikan ketenangan? Maka bulan Ramadan ini adalah yang tadi disebutkan bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan memanen. Di mana memanen otomatis kita sebenarnya bergembira kan? Pak Dok ya? Betul nggak? Kalau kita memanen berarti harusnya kita bagian tinggal menikmati. Tapi kalimatnya kenapa memanen kita leha-leha aja? Kalimatnya kalau sudah panen kemudian kita kedahuluan, coba sama kalong waktu wis kalong ngerti gitu ya, sama kelelawar saja kan kedahuluan kan gitu kan, sama belatung ini kedahuluan. Jangan sampai kalimatnya Ramadan ini kedahuluan, meskipun yang namanya setan dibelenggu, tetapi itu maksudnya bukan berarti tidak ada godaan. Sebenarnya godaan terbesar dari diri kita sendiri. Godaannya malas, godaannya adalah banyak alasan. Kenapa nggak mau bergerak? Aduh lemas lagi saya. Aduh. Makanya kalimatnya saya suka menyebutkan untuk para pemirsa Kormi TV Kota Bandung, hindari ini orang Sunda dengan kalimat atuda. Karena atuda itu kalimatnya adalah kalimat simis. Contoh misalkan, datang yuk ke sini. Atuda macet, kan gitu. Selalu banyak alasan. Tapi gunakan sanajan saum, sanajan macet, saya akan atau abdi bade nunamina akan mengunjungi satu tempat dengan tepat waktu. Saya akan melaksanakan saum dengan sebaik mungkin. Sanajan itu kalimatnya adalah optimis. Kalau atuda, apalagi kalau udah kalimatnya aduh. Nah, apalagi kalau sudah ngelus yang namanya dengkul, siap-siap jarang ngomong, sekali ngomong minjem duit gitu. Bahaya. Makanya bulan Ramadan ini dijadikan buat kita sebagai bulan tadi ibaratkan memanen. Dan bulan memanen itu adalah yuk kita pilih yang namanya amalan-amalan yang setidaknya meningkatkan kita untuk mendekatkan kepada Allah. Seperti itu. Barakallahu. Demikian para wargi Kormi TV Kota Bandung, program kita sehat lahir sehat batin. Jangan lupa subscribe, like, and komen-nya ya, demi kemajuan Kormi TV kita bersama. Terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Nuhun Pak Ustaz. Sami-sami, Masya Allah, Nuhun. barokah.